siapa yang memimpin rumah tanggamu, itu harusnya Yesus. Yesus, Roh Kudus yang memimpin rumah tangga kita. Kalau rumah tangga saudara dipimpin sama Yesus, ini dia. Hatinya bisa dilembutkan. Kekerasan hati digantikan dengan kepekaan terhadap Tuhan. Pengampunan mengalir. Ini menarik. Saudara punya dendam sama orang? Pernah sakit hati? Pernah nggak punya dendam gitu, kesel, jengkel sama orang yang rese? Pernah? Sakit hati sama orang? Pernah lah, rasanya nggak pernah nggak ada yang sakit hati. Dendam, kesel, gimana gitu kalau ingat namanya. Misalnya kita kasih namanya si Oncom. Ini semuanya urusan makanan. Daripada gue bilang Ohyang, ya Oncom aja. Si Oncom misalnya, pokoknya kalau kena Oncom langsung apa? Masuk di kepala, masuk di hati, rasanya sakit. Kekasih pertama yang meninggalkan pergi. Kita malu kan sama semut yang lewat di dinding gitu kan, menatapku. Sakit, gimana? Bantu saya dong. Sakit, gitu yang gitu. Sakit, nah itu. Kalau kita ingat kita sakit. Wajahnya lihat saya. Sakit, gitu, sakit. Rasanya kita mau ngapain? Mau pencet. Kamu kejam juga. Rasanya mau ngapain? Kita mau bejek, kita mau ulak, kita mau. Biasanya saudara ya, itu kalau ngebalas orang, itu lebih jahat loh. Ini mau gini. Saya mau ajar saudara. Sama-sama belajar, tapi saya sudah melakukan. Ketika saya punya partner yang gak menyenangkan. Saya punya anak buah yang tidak baik, yang menyakiti saya. Saya punya atasan yang menyakiti saya. Sakit di sini kalau saya ingat. Tapi manusia kadang-kadang suka dipelihara kesakitan itu. Saya nggak ngerti. Saya juga memeliharanya. Sakit itu saya pelihara. Saya ingat, sakit. Tapi saya mau kasih tahu, buat apa? Saudara nyimpen dendam, saudara nyimpen kesalahan orang lain, saudara harus belajar mengampuni. Ketika saya ingat orang itu, apa yang saya lakukan? Saya bilang begini, saya ikat dendam. Saya ambil otoritas daripada surga, saya ikat dendam. Saya ikat roh pembalasan. Saya ikat sakit hati. Saya lepasin sukacita buat si Oncom. Saya lepasin damai sejahtera buat si Oncom. Si Oncom itu diberkati keluarganya. Dia masa depannya cerah, gilang gemilang. Suatu saat dia boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak lepasin biar Tuhan yang balas. Saya nggak sependapat dengan itu. Gini mikirnya. Penting gak sih saya udah diampunin Tuhan? Gitu kan? Udah diampunin. Siapa yang udah diampuni Tuhan? Kagak ada. Saya sudah diampuni. Kalau saudara sudah diampunin Tuhan, saudara sakit hati, punya dendam sama orang, biar Tuhan yang, siapa yang ngajar kayak gitu? Buat saya, so what gitu loh. SWGTL, so what gitu loh. Yang perlu, so what gitu loh. Mesti Tuhan yang balas tuh orang. Mendingan saudara doain gini. Biar kemurahan Tuhan juga berlaku dalam kehidupan dia. Suatu saat dia terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Seperti saya. Gitu kan. Hitung-hitungan, matematika. Untungnya apa kalau Tuhan tuh balasin dendamnya kita pakai tangan Tuhan buat orang itu. Yuk jadi orang Kristennya benar. Yuk jadi anak Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup kamu. Kagak kan? Kalau kita lepasin aja sukacita. Nanti ada yang punya sakit hati. Kudus semua. Orang saya yang ngaku saya punya sakit hati, sakit dendam. Nggak ada yang mau ngaku. Malu? Atau ada di sini orangnya liatin saudara? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara punya kayak gitu, malam hari ini berdoa. Saat ini saudara berdoa. Lepasin sukacita. Lepasin damai, adem, tenang, beneran. Kita denger nama si Oncom, nggak sakit lagi. Kalau dulu denger Oncom, merah muka. Sakit. Sakit. Atau ingat tanggal ulang tahunnya, sakit. Udah lalu lupainlah. Lepasin damai sejahtera, lepasin sukacita. Semua yang manis baik sedap didengar saya lepasin buat orang itu. Ikat
dendam, ikat sakit hati, ikat roh kejahatan, ikat semuanya dengan otoritas daripada sorga. Saudara punya otoritas dong? Otoritas sorga. Pakai yang buat begituan. Sambil bilang suatu saat orang itu akan terima kemurahan dari Tuhan. Seperti saya diberikan.